Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat roti isi coklat ini dengan metode pre-ferment. Jadi kita akan buat starternya. Ini adalah salah satu teknik tradisional dalam pembuatan starter roti. Dan kali ini kita akan menggunakan metode pulis. Kan nggak ada salahnya jika kita banyak mengetahui metode atau cara-cara dalam pembuatan roti. Oke, untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Yang pertama kita siapkan bahan starternya dulu. Bahan starter ini pada umumnya terdiri dari tepung terigu, kemudian ragi instan, sesuai pemakaian kadang sejumput atau di sini kita menggunakan 2 jumput ragi instan. Kalau ditimbang itu ribet banget ya karena 0, gram yang kita perlukan. Kemudian air susu dan madu. Kalau madunya nggak ada, kalian bisa ganti dengan gula pasir 1 sendok makan ya. Tapi kalau madu itu mengeluarkan aroma yang khas dan wangi. Lebih enak aja. Nah, ini kita aduk, jangan terlalu lama, yang pasti hanya sampai tidak ada lagi tepung yang kering. Tutup tapi tidak rapat pada suhu ruang selama lebih rekomen 15 jam. Nah, ini hasilnya setelah 15 jam. Terlihat gelumbung-gelumbung dan udah lebih mengembang, volumenya 2 kali lipat dan menimbulkan aroma tape yang lembut ya. Sekarang kita siapkan bahan utama rotinya, tepung terigu protein tinggi, kemudian gula pasir sebanyak 3 sendok makan, 1 sendok makan susu bubuk, lalu air susu yang hangat kurang lebih 80 ml. Kalau nanti masih terlalu keras atau ada yang kering bisa kalian tambahkan sedikit. Nah, sekarang ini starter pulisnya kita pindahkan dulu ke dalam wadah seluruhnya dan masukkan air susu yang hangat, ini kurang lebih 80 ml. Kita aduk dulu setidaknya sampai menyatu dengan air agar lebih mudah nanti kita mencampurkannya dengan bahan yang lain. Kemudian masukkan tepung terigu protein tinggi, susu bubuk, kita aduk kembali. Nah, jadi pada bahan yang kedua ini kita tidak lagi menggunakan ragi instan karena bahan starter tadi berfungsi untuk menggantikan penggunaan ragi instan yang banyak pada umumnya ya. Karena fungsi ragi instan yang biasanya kita pakai agak banyak udah digantikan dengan bahan starter yang juga ditambahkan dengan 2 jumput ragi tadi ya. Jadi raginya emang gak banyak. Nah, ini kalau udah tercampur rata kita tambahkan dengan garam dan juga margarin. Keunggulan kita menggunakan metode pulis ini akan meningkatkan ekstensibilitas dari adonan roti. Ekstensibilitas itu maksudnya ini loh, kekuatan untuk meregangkan adonan dari ukuran yang sebelumnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kita campurkan dulu ya. Kalian bisa lihat belum tercampur dan masih melekat di papan kerja tuh seperti itu. Ini tandanya belum tercampur dengan baik, masih sobek-sobek nggak karuan gitu ya. Nah, jadi kita harus campurkan dulu kurang lebih setengah sampai 1 menit. Lama kelamaan kurang ini udah setengah menit aja loh, udah nggak melekat lagi ya di pada papan kerja, artinya adonannya udah ngumpul jadi satu, udah homogen. Nah, jadi seperti ini, tapi belum halus. Kita bulatkan dulu. Caranya seperti ini, kalian bisa lihat sangat mudah. Kalau pakai mixer tentunya lebih cepat ya, karena kita tidak menggunakan mixer. Kalian boleh pakai mixer. Kalau udah, akan kita istirahatkan dulu, kita proofing selama 1 sampai 2 jam, tapi pastinya 2 jam karena kalau kita menggunakan metode pulis ini emang berbeda dengan metode pre-ferment lainnya. Itu adalah waktu proofing yang memang lebih lama karena kalian tahu sendiri kita tidak menggunakan banyak ragi, hanya mengandalkan bahan starter tadi ya. Nah, ini setelah 2 jam juga tentunya tergantung dengan suhu ruangan, yang pasti sampai mengembang 2 kali lipatnya. Nah, jadi kita kembali lagi pada keunggulan jika menggunakan metode starter ini. Yang pertama, itu struktur adonan kita atau struktur gluten dalam roti itu akan kuat
Kemudian roti itu rasanya lebih baik, tentunya berbeda pastinya ya. Dan akan meningkatkan kualitas penyimpanan. Semakin lama atau sampai maksimal waktu prefermentasi, hasil dari roti ini akan semakin baik. Sekarang kita potong-potong dulu, kurang lebih 60 gram per pieces. Oh ya, untuk hasil dari prefermentasi tadi, jika kalian tidak langsung menggunakannya, bisa disimpan di kulkas jangka waktunya 3 hari. Ini kalian bisa lihat adonannya sangat halus dan elastis. Untuk konsistensi adonannya itu tidak terlalu keras atau juga tidak terlalu lunak. Jadi pas seperti ini ya. Nah, ini setiap bagiannya kita bulatkan dulu ya. Kalian bisa lihat caranya. Tarik semua bagian tepi ke bagian tengah, letakkan permukaan yang halus di bagian atas seperti ini. Oke, tuh udah halus banget. Ini juga akan menentukan kehalusan dari permukaan roti nanti. Kalau udah semuanya, kita pindahkan dulu ke loyang dan ini akan kita istirahatkan selama 15 menit agar adonannya lebih rileks. Kita ambil dari yang dibulatkan pertama tentunya ya, secara berurutan. Nah, di sini Mama Iji menggunakan coklat DCC yang dipotong-potong untuk isiannya. Nah, sekarang kita rolling perlahan aja dan tipiskan bagian tepi saja. Bagian tengahnya tetap tebal agar nanti isiannya itu nggak mudah jebol atau rembes keluar. Oh ya, untuk isiannya kalian boleh menggunakan isian apa aja sesuai selera. Untuk isian gurih juga bisa ya. Jika kita menggunakan metode pulis ini, memang untuk menunggu waktu proofing itu agak lebih lama dibanding dengan metode yang lain karena pengembangannya itu dengan bahan starter yang hanya diberi dengan sedikit ragi. Beda kalau raginya itu langsung kita kasih banyak seperti metode pada umumnya, itu akan lebih cepat mengembang tapi juga akan hasilnya itu akan lebih cepat mengeras. Jadi dengan metode pulis ini, keempukan roti itu akan bertahan selama 4 hari dengan flavor atau rasa yang berbeda ya. Ini hasilnya ya, kalian bisa lihat permukaannya sangat halus banget. Dan ini akan kita proofing sebelum di oven itu sampai mengembang 2 kali lipat, tentunya juga tergantung dari suhu ruangan. Di sini Mama Iji proofing lagi kembali selama 2 jam. Sambil menunggu kita akan buat garnishnya. Di sini kita gunakan 30 gram tepung terigu serbaguna atau protein sedang ditambah dengan 30 ml air. Perbandingannya 1:1, aduk sampai tidak ada yang bergerindil, tercampur merata dan kemudian masukkan ke dalam piping bag. Nah, setelah menanti, kita lihat ya, kalau kalian itu pencet dengan telunjuk tuh, adonannya bisa kembali seperti semula, artinya udah mengembang dan kita oleskan dulu dengan air susu. Sebelum di oven, tentunya oven udah kalian panaskan sebelumnya ya, 15 menit sebelumnya udah dipanaskan nih. Jadi gunanya tepung terigu tadi untuk hiasan di bagian atas. Jadi kalian bisa lihat caranya sangat mudah tapi hasilnya unik. Senang banget bisa lihat adonan roti yang halus mulus seperti ini ya, nggak pakai effort yang menggemaskan. Nah, kalau udah bisa kita tambahkan lagi dengan butiran-butiran wijen hitam biar lebih cantik penampakannya. Nah, setelah ini akan kita oven. Oven tentunya disesuaikan juga dengan karakteristik oven kalian masing-masing. Yang pertama, pemanggangan pertama dengan suhu 150 derajat Celcius selama 8 menit. Kemudian lanjutkan lagi dengan suhu 170 sampai 180 derajat Celcius selama 12 menit. Jadi nggak lama ya, waktu pemanggangan kurang lebih 20 menitan. Nih kalau udah selesai, kita udah mateng, olesis lagi hangat dengan margarin. Mama Iji menggunakan oven gas di sini dengan suhu tertingginya 170 derajat Celcius. Jadi disesuaikan lagi dengan oven kalian masing-masing ya.
Ini udah mateng, warnanya golden brown dan sangat lembut juga. Isiannya tuh juga menggunakan coklat DCC melted ya jadinya. Metode pulis ini menghasilkan roti yang padat tapi lembut dan empuk, bukan lembut empuk yang kempus-kempus. Jadi seperti itu. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.